Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu nasional. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah semuanya masuk? Ataukah ada yang tidak masuk? Baiklah kalau sudah masuk semuanya ya. Oke, minggu lalu materi yang kita bahas adalah hewan di sekitarku. Di sana kita belajar bagaimana cara memelihara hewan dan merawat hewan yang ada di sekitar kita. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang tanaman di sekitarku. Pasti banyak kan tanaman yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita atau lingkungan sekolah kita. Contohnya ada pohon, ada bunga-bunga, ada buah-buahan. Dan saya di sini mengambil contoh dari pohon. Kalian bisa lihat ya. Di sini ada gambar dari pohon dan bagian-bagiannya. Jadi yang di LKS-nya diisi ya. Jadi ini menunjukkan biji itu ini ya yang dihasilkan sebelum bunganya mekar. Dan kemudian ada buah itu yang ini. Kemudian ada akarnya yang ini. Lalu ada bunga itu sebelum jadi buah jadi bunga dulu. Kemudian ada daun itu yang pasti yang ini ya, yang berwarna hijau. Dan ada batang itu ini yang jadi tempat nyangga semuanya. Apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke makanan yang berasal dari tanaman ya. Oke, baiklah. Di sini ada gambar. Baiklah, di sini ada gambar tentang hewan dan tumbuhan. Dan di sini ada yang tugasnya adalah lingkari makanan yang berasal dari tanaman. Kira-kira mana aja makanan yang berasal dari tanaman? Ya, ada di sini. Ada susu. Susu kan terbuat dari sapi, berarti dia bukan termasuk dari tanaman ya. Yang kedua adalah jagung, dan jagung ini termasuk. Yang ketiga adalah nasi juga termasuk karena nasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang makanan yang berasal dari tanaman. Jadi di sini ada beberapa gambar hasil olahan dari tanaman dan ada juga yang dari hewan. Kita akan memilih ya satu-satu. Jadi di sini ada gambar susu. Susu itu terbuat dari apa? Jadi susu terbuat dari susu sapi. Yang kedua, dan ini berarti hewan bukan tanaman ya. Dan yang kedua ada jagung. Jagung ini terbuat dari tumbuhan. Jadi dia termasuk. Yang kedua ada nasi juga termasuk ya karena dia terbuat dari padi. Yang ketiga ada tempe. Jadi di sini tempe juga termasuk ya karena dia terbuat dari kedelai. Yang keempat ada ikan tidak termasuk ya karena dia adalah hewan. Yang ketiga ada abon juga tidak termasuk karena dia terbuat dari daging sapi. Oke, yang keempat ada es krim juga tidak termasuk ya karena dia terbuat dari
sapi, susunya sapi. Yang habis itu ada keju juga tidak termasuk karena juga dari sapi. Yang terakhir ada rujak di sini bisa dari buah-buahan, jadi rujak termasuk ya. Jadi di sini yang termasuk ada jagung, nasi, tempe, dan rujak. Baiklah, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Jadi tanaman itu memiliki dua tempat tinggal. Yang pertama ada di darat dan yang kedua ada di air. Lah yang di darat ini disebut tanaman darat. Contohnya itu seperti pisang, seperti tanaman bunga matahari. Dan yang kedua ada tanaman yang di air, itu contohnya seperti enceng gondok dan teratai. Baiklah, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Jadi tanaman itu memiliki dua tempat tinggal. Yang pertama ada di darat dan yang kedua ada di air. Lah yang di darat ini disebut tanaman darat. Contohnya itu seperti pisang, seperti tanaman bunga matahari. Dan yang kedua ada tanaman yang di air, itu contohnya seperti enceng gondok dan teratai. Baiklah, di sini saya membuat media bunga dari bahan tisu dan kresek. Jadi di sini ini adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan, jadi kita bisa membuatnya sendiri di rumah. Ya, jadi cara membuatnya pun gampang dan bisa jadi secantik ini. Daripada nggak kepake numpuk di rumah kreseknya atau tisunya, mending kita buat kerajinan seperti ini. Kan ini bisa ditempelin, bisa dibuat hiasan di ruang tamu atau apapun itu, dan bentuknya tuh lucu banget. Jadi gampang banget ya caranya. Saya akan mempraktekkan cara membuatnya kepada kalian. Jadi cara yang pertama adalah kita gunting dulu tisunya. Ini kan tisunya ada 2 lembar ya. Jadi kita rapiin, kemudian kita gunting. Jadi dibagi jadi 2 ya. Kita gunting. Kemudian setelah itu kita gabung jadi 1, lalu kita tata, kita buat seperti kipas ya. Kita buat seperti kipas sampai habis. Kemudian kita tali pada bagian tengahnya ya. Talinya harus yang benar-benar rapat biar nanti hasilnya jadi cantik. Talinya kayak gini ya. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita ambil ujungnya ya sampai semuanya selesai. Jadinya seperti ini. Tada, lucu banget kan ya, bentuknya mirip sama kayak bunga ya. Plastik, kita cara buatnya yang pertama kita potong bagian atasnya, kemudian kita potong bagian bawahnya.
Setelah kita potong pinggir-pinggirnya, kita lipat jadi 4 bagian, kemudian kita gunting. Setelah itu kita gabung jadi satu. Setelah kita gunting semua ya, lalu kita bentuk seperti tadi, kayak kipas. Itu kita tali bagian tengahnya ya. Nalinya harus benar-benar rapat biar hasilnya itu nanti tuh bagus. Sebenarnya caranya sama kayak tisu tadi, cuma lebih gampang tisu ya, karena kan tisu tadi kan kecil, kalau kresek kan besar, jadi harus dibagi lagi. Sama ya kayak bentuk kipas. Setelah itu, setelah seperti ini, kita tarik ke dalam. Sampai hasilnya seperti ini ya, lalu kita rapikan. Warnanya lucu banget, biru. Taruh, jadi. Baik, itu tadi cara-cara membuat bunga dari kertas tisu dan plastik. Gampang banget ya caranya. Jadi di rumah saya akan memberi tugas kalian untuk membuat kerajinan bunga berupa barang-barang yang ada di rumah kalian, bisa itu tisu, kertas lipat, ataupun kresek. Terserah kalian, kalau bisa sebagus mungkin ya. Dan minggu depan dikumpulkan, saya akan menilai siapa yang paling bagus. Baiklah, jadi pada materi hari ini kita sudah belajar sedikit tentang tumbuhan, dan kita wajib untuk menjaga, merawat, dan melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Baiklah, sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.